Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata mengenai persahabatan kucing oranye bernama Bob dengan seorang pengamen jalanan yang sedang dalam masa rehabilitasi narkoba bernama James Bowen. Untuk lebih lengkapnya kita simak bersama. James Bowen adalah seorang pecandu narkoba yang diabaikan keluarganya, kemudian jadi tunawisma dan mengamen di jalanan Inggris untuk sekedar mencari makanan. James juga ingin sekali sembuh dari kecanduan narkobanya. Ia ingin bisa diterima kembali oleh keluarganya. Suatu malam, James ingin membeli makanan, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup. Ia memohon kepada si penjual jika seharian ini dia belum makan sama sekali. Tetapi penjual itu lebih memilih membuang makanan daripada memberikannya ke James. Kemudian ia pun pergi dari sana. Di jalan, dia bertemu dengan temannya dan menyuruhnya untuk masuk ke mobil. James bertanya, mobil siapakah ini? Temannya menjawab, milik seorang pria yang lupa menguncinya. Dan James pun ditawari heroin oleh temannya. Keesokan harinya, pria si pemilik mobil datang dan mendapati James serta temannya di dalam. Temannya berusaha membangunkan James, akan tetapi dia telah overdosis dan tak sadarkan diri. Lalu saat James terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Sebetulnya James sedang melakukan program rehabilitasi oleh pembimbing bernama Val. Val merasa kecewa dengan peristiwa tadi malam. Dia pun memberitahu bahwa James juga mengidap hepatitis dan mengingatkan James jika sampai ia mengulanginya lagi, dia bisa meninggal. Besok paginya, James datang ke kantor Val. Val memberinya surat untuk dibawa ke apotek agar ia mendapatkan obat bernama metadon untuk mengurangi kecanduannya. Val yang iba terhadap James dan melihat kesungguhannya untuk sembuh, memperjuangkannya untuk mendapatkan rumah tempat tinggal, supaya bisa menjalani program rehabilitasi dengan sukses. James pun tiba di rumah barunya. Ia merasa sangat bahagia bisa tinggal di tempat yang layak. Itu semua berkat bantuan Val. Sampai-sampai ia tak bisa berkata-kata untuk mengucapkan terima kasih. Val hanya meminta James untuk tetap menjalankan program rehabilitasinya dan rutin datang ke pemeriksaan. Kemudian, saat James mandi, ia mendengar sesuatu di rumahnya. Ia pikir ada pencuri dan ternyata seekor kucing oranye yang sedang kelaparan. Ia pun memberinya makan dan ia pelihara sementara waktu. Esok harinya ketika James diusir dari depan toko, ia melihat ayahnya sedang melintas. Ia mengatakan kalau dia sedang ikut program dan berusaha sembuh dari kecanduannya. Ayah James saat itu bersama dengan istri barunya. Wanita itu kurang begitu senang dengan keberadaan James. James ingin sekali datang mengunjungi ayahnya saat Natal nanti, tetapi ditolak oleh wanita itu. Lalu saat James pulang, ia mendapati kucingnya sedang terluka. Ia pun bertemu dengan seorang bernama Betty untuk dimintai tolong. Betty ini merupakan pecinta binatang. Ia bisa memahami apa yang dipikirkan kucing itu. Dan ia mengatakan kepada James bahwa ada alasan kenapa kucing tersebut mendatangi dan memilihnya. Ia juga memberi nama kucing tersebut dengan sebutan Bob. Bob pun dibawa ke dokter hewan atas saran Betty. Setelah mendapatkan perawatan, James harus menebus obat untuk Bob. Uang pemberian ayahnya yang seharusnya untuk makan selama 1 minggu harus ia relakan untuk menebus obat tersebut. Lalu Betty memberitahu kepada James, Bob harus dipotong alat kelaminnya. Jika tidak, ia tetap menjadi kucing liar dan berkelahi yang bisa membahayakan nyawanya. Dan akhirnya pun Bob dioperasi. Keesokan harinya, James meminta maaf pada Val karena telah mangkir dari pemeriksaan rutinnya. Ia bercerita kalau dia harus menolong kucing yang terluka dan bertemu dengan wanita bernama Betty. Val memberi saran kalau James belum saatnya untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita karena dia belum sembuh total. Kemudian Bob terlihat mengikuti James yang akan pergi mengamen, tetapi dicegah oleh James dan disuruhnya kembali.
Tanpa diduga, Bob berlari mengejarnya yang menaiki sebuah bus. Penumpang di sana merasa gemas melihat tingkah laku Bob. Dan Bob pun duduk di depan James sambil memandangi pemandangan luar. Semua orang mulai memperhatikan Bob, dan saat James mengamen, uang yang ia peroleh begitu banyak. James merasa Bob telah membawa keberuntungan. Kemudian teman James datang meminta bantuan untuk memberinya sedikit uang. James memberinya dengan syarat agar mempergunakannya untuk membeli makanan, bukan untuk membeli heroin. Semenjak itu, Bob ikut bersama James mengamen di jalanan. Semua orang merasa terhibur dengan penampilan mereka. Dan ada seorang wanita yang memberi makanan dan juga sel kecil kepada Bob. Bob pun terlihat begitu menggemaskan. Suatu malam, Jim mendapati temannya tak sadarkan diri. Ia pun berusaha meminta bantuan. Kemudian datang Betty untuk melakukan pertolongan pertama, dan ambulan pun datang. Betty teringat masa lalu saudaranya dahulu. Diketahui ia pernah mempunyai saudara yang ia sangat cintai, tetapi meninggal karena overdosis. Semenjak itu, ia sangat membenci pecandu. James pun masih menyembunyikan jati diri aslinya kepada Betty. Ia ingin memberitahu Betty setelah benar-benar sembuh. Kemudian James mendatangi Val memintanya untuk segera bisa melakukan proses pelepasan dari obat-obatan. Dia tidak ingin nasibnya sama seperti temannya tempo hari. Tetapi Val memberitahu James masih belum saatnya. Ia harus bersabar menunggu sampai setelah liburan usai. Scene pun berpindah. Betty dan James merayakan hari Natal bersama. James memberi hadiah gelang tangan kepada Betty, dan Betty pun memberikan hadiah sebuah lukisan kepada James. Dan mereka pun menghabiskan waktu dengan bernyanyi bersama. Malam harinya terlihat James mendatangi rumah ayahnya untuk mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi ayah dan keluarga barunya tidak begitu senang dengan kehadiran James. Ditambah lagi Bob yang berlarian sehingga membuat ibu tirinya marah. Dan James pun pergi dengan perasaan kecewa. Kemudian saat James mengamen seperti biasa di jalan, pertunjukannya dirusak oleh seorang pria yang membawa anjing, sehingga terjadi kerusuhan di sana. Polisi pun datang untuk melerai mereka. Meskipun James tidak bersalah, tetapi dia dilarang mengamen lagi di jalanan. Suatu hari, Betty berada di sebuah apotek. Ia mendapati James yang sedang meminum obat metadon. Ia pun merasa kecewa selama ini James telah membohonginya. James berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kalau dia dalam program pemulihan dari obat-obatan. Tetapi Betty tidak mau mendengarkan perkataan James. Kemudian karena James dilarang mengamen, ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan majalah. Ia menjadi karyawan penjual dan dia harus mematuhi beberapa peraturan yang tidak boleh ia langgar. Salah satunya, James hanya boleh menjual di satu wilayah. Jika ia kedapatan menjual di wilayah lain, maka ia akan tamat. Dengan didampingi Bob, penjualan majalah James laku keras, tetapi itu membuat penjual yang lain merasa iri. Dan ketika ada seseorang yang akan membeli majalah, ia meminta pria itu untuk membeli ke penjual yang lain. James tahu kalau itu bukan wilayahnya, tetapi pria itu memaksa membeli majalah tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh penjual yang lain untuk menjatuhkan James. Ia menuduh James telah melanggar peraturan karena berjualan di wilayahnya. Dan James pun mendapat hukuman tidak boleh berjualan selama 1 bulan. Dengan uang yang dimiliki, ia harus bertahan selama 1 bulan. Semakin hari, uang James semakin menipis. Ia pun terpaksa seperti dulu lagi memunguti makanan agar dia dan Bob bisa bertahan hidup. Dan ia pun juga mengamen secara sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap oleh polisi. Kemudian 1 bulan telah berlalu, James pun akhirnya dapat bekerja kembali. Lalu ada seorang ibu-ibu memaksa James untuk menjual Bob karena anak laki-lakinya begitu menginginkannya. Tiba-tiba Bob lari dari punggung James karena ketakutan oleh anjing di sana. James pun merasa sangat kehilangan dengan kepergian Bob. Dia berusaha mencari ke berbagai daerah, tetapi tidak ia temukan. Setiap malam pun ia sering terlihat termenung berharap Bob akan kembali ke rumah.
Berpindah scene, manajer salah satu instansi sastra diberitahu oleh rekannya tentang ketenaran James dan Bob di media sosial. Dia pun berpikir untuk membuat buku tentang kehidupan mereka. Kembali lagi, Jim merasa bahagia. Ternyata Bob sudah kembali ke rumahnya. Ia menganggap Bob lebih dari sekedar binatang peliharaan. Bob adalah alasan kenapa ia bisa sejauh ini. Kemudian Jim mendatangi Val dan mengatakan bahwa ia siap untuk melepas semua ketergantungannya terhadap obat-obatan. Val pun memberitahu Jim dia harus bertahan selama 1 minggu untuk tidak keluar dari rumah dan harus menahan rasa sakit dari efek obat metadon kemarin. Besoknya, Jim berusaha berbicara kepada Betty kalau dia akan pergi untuk beberapa hari. Dan dia juga meminta maaf kepada Betty telah mengecewakannya. Ia pun juga mengatakan setelah proses ini selesai, dia akan jujur tentang semua kepadanya. Melihat niat tulus Jim, Betty pun memaafkan semua perbuatannya. Dan ia akan mengantarkan makanan selama proses kesembuhan James. Akhirnya proses pelepasan pun dimulai. Tampak James yang semakin hari semakin menderita. Ia berusaha bertahan dan berjuang agar bisa sembuh. Bob pun setia menemani James selama masa sulitnya. Di hari terakhir, saat ia terbangun, terlihat James yang berbeda dari sebelumnya. Perjuangan selama ini pun tak sia-sia. Tak lupa, James mengucapkan terima kasih kepada Val karena telah banyak membantunya. Tanpa Val, dia tidak akan bisa seperti saat ini. Scene pun berpindah. Terlihat Betty yang sedang berkemas. Ia akan pindah sementara waktu untuk tinggal bersama orang tuanya. Ia memberi James alamat serta nomor telepon agar James bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Dan dia juga memberi James surat dari sebuah instansi sastra. Kemudian James mendatangi instansi sastra tersebut. Manajer tempo hari meminta James untuk menceritakan kisah perjalanan hidupnya. Ia sangat yakin kisahnya yang akan dibukukan nanti bisa menjadi buku yang hebat. Lalu James mendatangi ayahnya untuk memberitahu kalau dia sekarang sudah sembuh dari ketergantungan obat-obatan. Dan juga ia meminta maaf atas semuanya. Dia juga tak menyalahkan sang ayah karena telah melalaikannya. Ayah James pun menunjukkan foto James waktu kecil yang selalu ia simpan di dompetnya. Dia mengatakan kalau dia tidak melalaikan James, hanya saja dia malu terhadap dirinya sendiri yang tidak tahu harus berbuat apa. James pun berusaha keras untuk dapat menuliskan ceritanya. Meskipun awalnya kesulitan, tetapi ia pun berhasil. Terlihat puluhan orang antri di sebuah toko buku. Hari itu adalah di mana James akan melakukan jumpa pers. Betty pun ikut datang ke sana, dan tak lupa Val, ayah James, serta orang-orang yang ia temui tempo hari. James mengatakan tidak semua orang mempunyai kesempatan kedua dalam hidupnya. Tetapi dia beruntung mempunyai teman yang begitu penting, yang membantunya untuk kesempatan keduanya. Dan film pun berakhir. Buku berjudul A Street Cat Named Bob diterbitkan pada tahun 2012 dan langsung menjadi penjualan terlaris. James pun tak lagi mengamen di jalanan dan ia membeli sebuah rumah. Kini James dan Bob jadi sahabat tak terpisahkan dan bekerja sama meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma dan kegiatan amal hewan. Sayangnya Bob meninggal pada tanggal 16 Juni 2020 di usianya yang ke-14 tahun. Bob disebut sebagai kucing yang luar biasa dan sudah pasti akan dirindukan para penggemarnya.